Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Safa Nabila dari kelas MBS 20A dan pada hari ini saya ingin membahas tentang komunikasi efektif terhadap masyarakat. Sebelumnya, apakah teman-teman sudah tahu apa itu komunikasi? Ya, komunikasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan antara dua orang atau lebih, dan kegiatan tersebut melibatkan interaksi sehingga adanya hubungan timbal balik. Nah, contoh hubungan timbal baliknya itu dalam menyampaikan informasi. Jadi ketika seseorang yang menyampaikan informasi tersebut berkata, maka jika terjadi hubungan timbal balik, orang yang mendengarkannya akan merespon dan mengerti apa isi informasi tersebut. Selanjutnya, ada pengertian komunikasi, yaitu menurut James A. F. Stoner, pengertian komunikasi adalah suatu proses pada seseorang yang berusaha untuk memberikan pengertian dan informasi dengan cara menyampaikan pesan kepada orang lain. Tentunya, dalam menyampaikan pesan ini, kita harus menyampaikan pesan secara baik, secara jelas, dan secara efektif, agar komunikasi yang terjadi akan terjalin dengan baik, dan informasi yang disampaikan akan diterima dengan jelas. Sedangkan menurut Profesor Dr. Andes H.A.W. Wijaya berpendapat bahwa komunikasi adalah hubungan kontak antar dan antara individu maupun kelompok. Nah, teman-teman, ternyata komunikasi ini penting. Kenapa bisa dikatakan penting? Jadi, ada dua faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, manusia merupakan makhluk sosial, sehingga membutuhkan orang lain dalam hidupnya. Dan salah satu caranya yaitu dengan berkomunikasi. Lalu, selain itu, komunikasi juga bisa membantu seseorang yang sedang beradaptasi di lingkungan baru. Nah, dengan komunikasi, maka seseorang tersebut dapat bertahan. Dengan komunikasi, seseorang tersebut dapat mengenal teman-teman di sekitarnya, sehingga orang tersebut bisa bertahan hidup. Selanjutnya, tujuan komunikasi dibagi menjadi 3. Yang pertama, komunikasi bertujuan agar komunikator dimengerti oleh komunikan. Untuk memastikan informasi atau pesan dari komunikator dapat dimengerti oleh orang lain komunikan. Jadi ketika kita berkomunikasi, ya bertujuannya itu agar pesan yang kita sampaikan ke audiens bisa dimengerti dengan baik. Yang kedua, agar dapat mengenal orang lain. Jadi dengan adanya interaksi dan komunikasi, maka setiap orang dapat saling mengenal dan memahami satu sama lain. Nah, yang ketiga, agar pendapat diterima oleh orang lain. Jadi, ketika kita ingin berpendapat, dan kita ingin pendapat kita diterima oleh orang lain, maka kita harus melakukan yang namanya komunikasi. Nah, komunikasi secara persuasif atau secara ajakan seringkali dilakukan untuk menyampaikan gagasan atau ide seseorang pada orang lain. Tujuannya adalah agar ide dan gagasan tersebut dapat diterima. Dan selanjutnya itu ada fungsi komunikasi. Ternyata fungsi komunikasi ini ada 4 macam. Yang pertama sebagai alat kendali. Dengan adanya alat kendali dalam komunikasi, maka perilaku individu dapat dikontrol dengan penyampaian aturan yang harus dipatuhi. Yang kedua, fungsi komunikasi adalah sebagai alat motivasi. Komunikasi yang baik dan persuasif dapat meningkatkan motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Yang ketiga, alat komunikasi. Dengan berkomunikasi, maka kita dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh orang lain atau kelompok. Yang keempat, yaitu ungkapan emosional. Berbagai perasaan yang ada di dalam diri seseorang dapat diungkapkan kepada orang lain dengan cara berkomunikasi. Jadi, ketika kita merasa sedih, kita dapat berkomunikasi dengan seseorang dengan mengekspresikan ungkapan emosional kita, yaitu dengan adanya rasa sedih. Begitupun dengan rasa bahagia, ya sebaliknya, seperti itu. Nah, jenis komunikasi yaitu ada 2 macam. Nah, yang pertama ada komunikasi lisan, dan yang kedua ada komunikasi tulisan.
Komunikasi lisan ini merupakan komunikasi yang terjalin secara langsung tanpa adanya jarak yang berarti. Jadi, komunikasi ini dilakukan secara face-to-face, yaitu bertatapan, dan contoh komunikasi lisan ini misalnya meeting dengan klien, wawancara kerja, atau dua orang yang sedang berbicara. Selanjutnya yaitu komunikasi tulisan. Komunikasi tertulis atau tulisan adalah komunikasi yang kebalikannya dari lisan. Dengan media yang ditulis biasanya dilakukan melalui aplikasi atau media teknologi. Misalnya mengirim pesan melalui email, chatting melalui aplikasi, WhatsApp, Telegram, dan lain sebagainya. Komunikasi berdasarkan ruang lingkup dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada komunikasi internal yang hubungannya hanya di dalam saja, dan komunikasi eksternal yang hubungannya menyeluruh atau universal. Komunikasi internal adalah komunikasi yang terjadi antar individu di dalam organisasi itu saja. Komunikasi internal ini dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu komunikasi vertikal, contohnya perintah atasan, teguran, arahan, dan lainnya. Nah, yang kedua ada komunikasi horizontal. Jadi, itu berupa diskusi atau bertukar pikiran antara anggota organisasi yang memiliki posisi atau jabatan yang sama. Yang terakhir, komunikasi berdasarkan ruang lingkup, yaitu ada komunikasi eksternal, yaitu universal. Jadi, jenis komunikasi yang dilakukan sebuah organisasi ini dilakukan kepada publik, kepada umum. Misalnya, terjadinya jumpa pers, pameran, publikasi, program TV, radio, hingga bakti sosial. Selanjutnya ada komunikasi dalam masyarakat. Komunikasi dalam masyarakat ini dikatakan memiliki peran yang penting. Kenapa? Karena seperti yang dikatakan tadi, manusia itu adalah makhluk sosial, sehingga membutuhkan makhluk lainnya untuk bisa bertahan hidup, dan caranya yaitu dengan komunikasi. Makanya komunikasi dalam masyarakat ini merupakan salah satu cara agar hubungan sosial antar manusia dapat terjadi. Nah, komunikasi dua arah antara kedua pihak sangat penting dan informasi harus mengalir dalam bentuk yang diinginkan antara kita dan masyarakat. Penerima harus memahami apa yang ingin dikomunikasikan pengirim untuk hubungan masyarakat yang efektif. Penerima atau kita biasa sebut publik, audiens, target, pemangku kepentingan, karyawan, investor harus memahami pesan pengirim dengan jelas. Jadi jangan sampai kita mengirim pesan, tapi yang mendengarkan tidak bisa menangkap pesan yang kita sampaikan dalam komunikasi. Contohnya yaitu dalam kasus rumah sakit. Aktivitas hubungan masyarakat akan memastikan kelancaran arus informasi antara otoritas atau manajemen rumah sakit dan pasien, serta anggota keluarga dekat atau kerabat mereka. Bahkan hubungan masyarakat dari rumah sakit di daerah pedesaan harus merencanakan dan merancang kegiatan mereka dalam bahasa lokal agar penerima dapat menafsirkan dan merespon dengan baik. Nah, jangan sampai terjadi adanya miskomunikasi. Jika otoritas rumah sakit berinteraksi dalam bahasa yang tidak dimengerti oleh pasien, maka tidak komunikasi nyata yang terjadi, dan pada akhirnya efek dari aktivitas hubungan masyarakat menjadi batal. Seperti itu teman-teman contohnya. Jadi jangan sampai apa yang disampaikan tidak tertangkap dan akhirnya menimbulkan miskomunikasi dan hubungan masyarakat menjadi batal. Seperti itu. Terakhir dari saya ada quotes dari pepatah Irlandia. Katakan sedikit dan katakan dengan baik. Maksudnya dalam komunikasi kita harus menyampaikan kata-kata itu dengan singkat, jelas, padat, dan efisien agar penerima dapat mendengar dan menerima informasi yang disampaikan oleh penyampai itu bisa ditangkap secara baik. Seperti itu. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.